Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebagai mata kuliah virtual reality dan augmented reality, ada beberapa aspek yang pengen saya jelaskan. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, di mana deskripsi mata kuliah ini teman-teman sekalian mempelajari tentang perkembangan virtual dan augmented reality. Mulai dari proses menganalisa dan merepresentasikan elemen-elemen objek, baik itu elemen input, elemen perspektif, dan memodelkan teknik scanning ya dan visualisasi dari berbagai teknik pada augmented reality dengan pendekatan case study. Jadi pendekatan case study ini lebih mengarah kepada bagaimana sih perkembangan-perkembangan yang ada di perusahaan. Itu seperti itu akan kita up ke mata kuliah. Terus ada CPL, yaitu capaian pembelajaran, ada dua poin. Di mana yang pertama yaitu menguasai pengetahuan bidang teknik informatika, mulai dari konsep, teori, dasar virtual reality, media input, media proses, scanning, media output, augmented reality. Jadi itu udah menjadi satu kesatuan. Yang kedua yaitu teman-teman diharapkan untuk mampu merepresentasikan pemodelan objek augmented reality, di mana mulai dari mengidentifikasi, menganalisa, menyelesaikan masalah secara sistematis dengan pendekatan industri. Jadi kita akan case study-nya lebih pendekatan industri. Ada CPMK yang juga disematkan di mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar objek pada augmented reality dan virtual reality. Itu seperti itu. Objek-objek apa sih yang sekiranya nanti teman-teman akan eksplorasi, itu seperti itu. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisa model media interaksi serta memilih dan menentukan model visual augmented reality, itu seperti itu. Yang ketiga yaitu teman-teman mampu memodelkan pendapat dan memberikan argumen yang tepat untuk menyelesaikan case study. Yang keempat yaitu teman-teman diharapkan mampu bekerja dalam kelompok tim, seperti itu ya. Karena ini adalah mata kuliah praktikum, nanti akhirnya teman-teman membuat sebuah project, itu seperti itu. Dan juga mata kuliah ini juga mengajarkan bagi teman-teman untuk selalu kreatif, seperti itu, mulai dari menentukan objek, merepresentasikan objek dan lain semacamnya. Mata kuliah yang akan kita laksanakan selama 14 kali pertemuan yaitu yang pertama pengantar VR, virtual reality dan augmented reality. Yang kedua yaitu kita mempelajari mengenai macam-macam dan fungsi augmented reality. Terus yang ketiga yaitu virtual world dan media augmented, teknik dan model tracking, teknik interface virtual, terus model output fungsi dan kegunaannya, program virtual tracking. Dan 9 yaitu teknik representasi kuantitatif dan kualitatif. Teman-teman juga yang pertemuan 10 yaitu implementasi visual representasi Vuforia model. Yang ke-11 yaitu teknik scanning augmented reality case study. Yang 12 yaitu haptic representation. Yang ke-13 yaitu teman-teman marker base ya, tracking model 1. Yang ke-14 yaitu case study. Di mana case study ini teman-teman mempelajari mengenai teknik-teknik, tugas-tugas yang memang sudah kita akumulasi setiap pertemuan, yaitu dengan pendekatan marker based tracking object. Terus yang terakhir yaitu project based virtual augmented reality. Nah, ini di project based pendekatan kepada industri, itu seperti itu. Nah, ini adalah mata kuliah yang nanti kita akan pelajarin bersama selama 14 pertemuan. Oke teman-teman, kita masuk di pertemuan yang ke-10. Pertemuan yang 10 kita akan membahas mengenai teknik tracking. Teknik tracking untuk augmented reality menggunakan Unity, seperti itu ya. Jadi konsep tracking, teknik tracking atau teknik scanning atau bisa dikenal seperti itu, kita akan mempelajari yang namanya model-model proses sederhana. Itu seperti itu. Karena kenapa? Karena kemarin kan kita sudah pernah ngikutin kuliah industri ya teman-teman ya. Kita kemarin ikut kuliah dari PT Hologram Indonesia, pematerinya mengenai teknik-teknik yang berkaitan dengan virtual reality. Nah sekarang kita membahas mengenai teknik scanning yang ada di
augmented reality itu seperti apa. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya minta tolong kepada teman-teman Mas Gilang ya. Mas Gilang untuk di operator saya untuk sedikit memodelkan itu seperti itu. Ya, silakan. Jadi silakan Mas Gilang. Jadi tekniknya yang pertama yaitu teman-teman mempelajari mengenai teknik background seperti itu ya. Kira-kira paham nggak teknik background itu apa? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Teknik background itu mengaca dari materi yang minggu kemarin. Itu penting untuk kita lakukan. Yang pertama untuk memvisualisasikan dasar kayak gitu ya. Artinya kalau misalkan kita ada objek, nah dari objek itu mempunyai dasar backgroundnya apa kayak gitu ya. Nah itu silakan Mas Gilang untuk mempraktekkan objek harus dimulai dari mana teknik background yang sekiranya kita akan pelajarin seperti itu. Ya mulai dari teknik background ini teman-teman akan mempelajari dasar-dasar ya. Mulai dari implementasi dasar, include atau ngambil gambar dari internet atau objek yang sesuai kayak gitu ya. Misalkan objeknya kucing kayak gitu ya, objeknya kucing atau objek yang akan kita gunakan yang sudah kita siapkan yaitu objek naga ya. Kayak gitu ya. Nah, background yang digunakan bagi naga ini nanti kita bisa sesuaikan kayak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di industri pun juga seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belajar di industri atau nanti kerja, project-project yang akan digunakan atau yang diinginkan oleh orang yang nyuruh itu disesuaikan dengan topik dan temanya kayak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi teknik background itu sangat dasar, sangat butuh kayak gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti akan dilihat scene ketika background itu digunakan. Langkah-langkahnya seperti apa, hasilnya smooth apa enggak kayak gitu ya. Itu seperti itu. Ada juga reset transform ya. Reset transform ini teman-teman mempelajari mengenai teknik dasar untuk pengukuran background yang digunakan itu seperti itu. Caranya seperti itu. Ini untuk backgroundnya Pak. Oh ya, silakan Mas Gilang, backgroundnya itu. Jadi backgroundnya menggunakan naga juga ya teman-teman ya. Di sini yang saya gunakan background naga, kita mengambilnya dari internet. Oke. Dan caranya tinggal klik di sini untuk membuka kanvas terlebih dahulu. Habis itu kita klik di kanvasnya untuk menambahkan image. Oke. Nah, prosesnya sekarang adalah menambah image kayak gitu ya. Artinya menambah image untuk memasukkan background tersebut kan? Iya. Kayak gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Beda dengan materi-materi yang disampaikan dari industri ya. Kalau kemarin yang disampaikan dengan industri itu kan lebih fokus kepada project base ya, yang memang haptic itu kayak apa kayak gitu ya, penerapan haptic dan lain semacamnya. Karena lebih kepada virtual reality-nya. Tapi sekarang kita lebih kepada augmented reality-nya seperti itu. Ya, selanjutnya Mas Gilang minta tolong untuk silahkan bikin button menu awal kayak gitu. Nah, teman-teman, button menu awal ini penting ya, penting untuk kita ketahuin. Yang pertama, button menu ini digunakan untuk mengklasifikasi objek ya gitu ya. Misalkan teman-teman bikin game ya, bikin game petualangan. Seri 1 apa, seri 2 apa kayak gitu ya. Nah, itu dibikinkan button menu. Setiap menu yang ada di button tersebut itu mengidentifikasi objek yang ada di dalamnya kayak gitu ya. Silakan Mas, langkah-langkahnya seperti apa? Untuk langkah-langkahnya diklik di kanvasnya lagi Pak. Ya. Ini di UI kita bikin langsung ke button. Nah ini namanya juga bisa diganti di teks ini. Oke. Ganti ke AR Naga gitu. Yes. Warnanya juga ini ya biar nggak sinkron sama backgroundnya kayak gitu ya. Karena backgroundnya ini agak mencolok. Nanti tolong dipilihkan warna coba Mas. Untuk warnanya button ini bisa dipilih di sini Pak. Ya, silakan dipilih yang bagus lah istilahnya. Ini Pak. Yes. Sesuai sama gini. Ya, yang agak kelihatan lah kayak gitu ya. Terus untuk bisa masuk ke airnya langsung, di sini perlu codingan terlebih dahulu. Ya. Untuk silakan. Silakan. Ini codingan penting ya teman-teman ya. Karena apa?
Karena setiap codingan yang ada yang direpresentasikan itu mengarah ke objek dan menu kayak gitu ya. Itu seperti itu. Nah, untuk objeknya sendiri teman-teman visualisasinya misalkan ada naga yang terbang kayak gitu ya. Ketika terbang itu mengepakkan sayap, itu nanti action apa yang akan didapat kayak gitu ya. Itu seperti itu. Kemarin kan juga kita sudah belajar yang namanya import di Vuforia kayak gitu ya, di Vuforia. Nah, hasil dari Vuforia itu kita include-kan ke sini kayak gitu ya. Itu seperti itu. Silakan Mas. Nah, untuk codingannya seperti ini tadi, Pak. Oke. Ini sudah ini. Nah, untuk codingannya dimasukkan saja ke kanvas. Oke. Jadi codingan itu kita masukkan ke kanvas. Habis itu diklik button, terus kanvasnya dimasukin di sini, di on klik ini satu. Kanvasnya dimasukin di sini. Lalu kita ganti ke pindah scan ke load scan. Nah, oke. Ngelot scan yang nge-scan air tadi, Pak, di plus. Iya. Gitu, Pak. Oke. Ini kalau udah selesai nanti jadinya bakal seperti ini. Coba kita praktekkan ya dari button ini. Nah, gitu, Pak. Ini tinggal airnya, Pak. Oke. Itu tadi. Oke. Langsung masuk ke sini. Scene ini. Nah, ini adalah objeknya kayak gitu ya. Nah, objek ditampilkan coba. Kamera bisa di off dulu nggak masalah. Ya. Karena kan kontras ya teman-teman ya. Karena markernya masih belum di ekstrak kayak gitu ya. Jadi coba tampilkan kamera. Ini adalah objek dasarnya, objek yang dibikin kayak gitu. Terus ini nampilin kameranya atau apa, Pak? Iya, coba kameranya. Di kamera aja. Langsung nge-scan? Iya, scan. Untuk nge-scan-nya. Jadi fungsinya scan ini adalah untuk ngambil data yang ada di marker kayak gitu ya. Kalau tadi kan backgroundnya itu berbentuk naga. Jadi background itu yang akan di-scan kan gitu. Background itu yang akan di-scan untuk menampilkan naga yang tadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah pembelajaran yang continue. Jadi materi ini sangat penting kayak gitu ya, sangat penting untuk teman-teman pahamin kayak gitu ya. Ini adalah baru objek kayak gitu ya. Nanti juga ada pengembangan objek itu menampilkan sound. Ya, sound artinya bunyi kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan naganya bergerak, nanti bunyinya seperti apa kayak gitu ya. Nah, nanti di main menu itu juga nanti ada proses proses peralihannya kayak gitu ya. Misalkan kalau gamenya itu model leveling, nanti teman-teman juga akan merepresentasikan itu kayak gitu ya. Ya, untuk yang pertama cara bikin objek baru atau marker baru itu langsung diklik kanan di hierarki, terus ke Vuforia Engine, terus klik image target. Nah, nanti di sini akan munculin markernya. Ini. Terus nanti kalau mau menambahkan gambar di sini biar ada kayak gambar naganya, muncul naganya, nanti tinggal ditambahin foto naga yang sama kayak naganya, atau sama atau enggak itu enggak apa-apa. Ini tinggal tambahin saja di sini di inspektor sini. Nah, ini nanti muncul naganya ini, atau enggak tambahin yang ini juga boleh, pakai yang ini saja. Terus untuk naganya langsung saja asetnya dimasukin ke image target tadi seperti ini. Habis setelah itu atur aja untuk naganya, atur posisi di atas markernya tadi. Aturnya di pas ya? Iya, pas di markernya supaya presisinya itu jelas nanti. Iya, Pak. Sebentar, saya atur 0,01. Jadi teman-teman tadi kan memang sudah kita bikin sedikit codingan tuh. Dari codingan itu dia dijelasin. Iya. Ini sudah saya atur pas. Setelah itu ini sebenarnya bisa langsung di
scan atau di AR kan, divisualisasikan. Terus kalau ingin menambah audio ya Pak ya, untuk menambah audionya klik di hierarkinya, terus create empty atau enggak game objek kosong, lalu tambahin di inspector, tambahin audio source. Terus untuk klipnya cari yang naga, audio klip yang udah di download atau yang udah tersedia, taruh sini. Setelah itu di image target, yang di on target font sama on target loss itu ditambahkan, game objeknya ditambahkan, audio shorts yang atas play, yang bawah stop. Ini kalau naganya muncul biar langsung musiknya play, kalau udah hilang langsung stop. Itu aja, mungkin langsung ke coba langsung disimulasikan di marker. Iya. Coba di marker ya, scan ya Pak, pakai kamera yang sudah disediakan. Ini untuk yang barusan, yang baru. Nah ini langsung muncul, audionya juga langsung muncul, dan ini untuk yang keduanya. Iya, gambar-gambarnya Pak, visualisasinya di jelas, agak dimiringin. Ya itu sudah kelihatan. Oke. Itu mungkin ya Mas Gilang ya. Saya harap teman-teman juga nanti ini udah bikin kelompok ya, yang untuk ini kan udah masuk di pertemuan ke-11 kayak gitu ya. 11, 12, 13, 14. Kelompok yang kemarin itu teman-teman bikin, tolong dipersiapkan ya untuk di UAS-nya. Di UAS-nya itu penting karena penilaian saya itu masuk di situ, di ranah itu kayak gitu ya. Jadi setiap kelompok itu kelompoknya maksimal 3 kayak gitu ya. Kelompoknya 3 itu dipersiapkan. Minggu depan saya minta teman-teman untuk sedikit bikin objek kayak gitu ya, terserah objek yang akan teman-teman angkat itu seperti apa, tapi intinya dari objek itu harus ada background kayak gitu ya, main menu, objek, terus codingannya jelas kayak gitu ya, codingan yang ada direpresentasikan. Nah itu gabungkan dengan materi yang kemarin. Materi yang kemarin kan teman-teman mempelajari yang namanya Vuforia kayak gitu ya, include di situ. Nah minggu depan kita akan bahas itu. Tadi minggu depan itu lebih kepada case study-nya kayak gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Irin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.